Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman dan selamat sore Pak dosen. Ya, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang next. Yang pertama itu komunikasi. Kata komunikasi berasal dari bahasa Latin communicare yang artinya menyampaikan. Komunikasi adalah interaksi antara dua orang atau lebih. Interaksi ini tidak hanya menggunakan bahasa, tetapi menggunakan bahasa isyarat, simbol, dan bahasa tubuh. Menurut James A. F. Bonner, pengertian komunikasi adalah suatu proses pada seorang yang berusaha untuk memberikan pengertian dan informasi dengan cara menyampaikan pesan kepada orang lain. Lanjut. Ada beberapa macam komunikasi yang bisa kita temukan sehari-hari. Berikut ini adalah jenis-jenis komunikasi. Yang pertama, komunikasi berdasarkan cara penyampaiannya. Yang kedua, komunikasi berdasarkan maksud dan tujuannya. Next. Di situ juga ada komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis merupakan salah satu hal yang penting dalam menjalankan suatu bisnis atau perusahaan. Komunikasi ini bisa diartikan sebagai suatu komunikasi yang dilakukan secara verbal maupun non-verbal, di mana dalam komunikasi ini berisi pendapat, ide, gagasan, maupun informasi. Komunikasi juga dapat dilakukan secara personal maupun impersonal. Menurut William Albick, komunikasi bisnis adalah suatu tindakan pertukaran informasi, ide atau opini, instruksi dan sebagainya yang disampaikan secara personal maupun non-personal melalui lambang dan sinyal untuk penyampaian target perusahaan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Gita. Selanjutnya, etika komunikasi dalam bisnis. Etika telah menjadi sebuah kata yang sangat penting dalam dunia perusahaan karena semakin berkembangnya globalisasi dan komunikasi. Terminologi etika berasal dari bahasa Yunani yang mengacu pada karakter atau kebiasaan perilaku yang dapat diterima. Etika bisnis dapat didefinisikan sebagai prinsip-prinsip, kode tertulis maupun tidak tertulis, dan nilai-nilai yang membuat keputusan serta tindakan dalam sebuah perusahaan. Setiap organisasi bisnis harus menekankan pentingnya etika komunikasi bisnis di setiap tingkatan organisasi, termasuk di dalamnya adalah komunikasi antara karyawan atau organisasi dengan pihak luar. Maaf teman-teman, suaranya keputus itu. Baik, selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi etika bisnis. Yang pertama ada budaya perusahaan, yaitu seperti nilai yang diterapkan dalam perusahaan tersebut. Yang kedua ada kebijakan dan aturan formal dan informal, rangkaian konsep atau pedoman yang digunakan dalam perusahaan tersebut. Yang ketiga ada norma-norma bagi perilaku yang dapat diterima dalam perusahaan. Seperti norma yang diterapkan sebagai pedoman atau acuan dalam berperilaku dalam suatu perusahaan. Yang ketiga ada tata cara perekrutan karyawan untuk kepentingan promosi. Selanjutnya akan disampaikan oleh Septian. Kemudian ada prinsip komunikasi dalam lingkungan bisnis. Yang pertama, memiliki mindset bahwa komunikasi itu penting. Yakni, kita harus memiliki mindset bahwa komunikasi adalah hal yang penting. Hal ini bertujuan dalam mendorong diri kita untuk mengutarakan dan mengekspresikan apapun yang ingin kita sampaikan dengan lawan bicara. Dengan begitu kita akan terasa
dan terarah pikiran serta tujuan dalam berkomunikasi. Yang kedua, sedikit berbicara, yakni alangkah baiknya kita imbang dalam berkomunikasi dengan lawan bicara. Jangan terlalu mendominasi jika lawan bicara bahkan tidak bisa mengimbangi topik yang kita sedang bicarakan. Yang ketiga, ada berani mengekspresikan ide, yakni mengeluarkan banyak gagasan atau ide kita. Lanjut. Kemudian ada fungsi komunikasi bisnis dalam perusahaan. Yang pertama ada fungsi informatif. Perusahaan bisa dikatakan sebagai sistem pengolah informasi. Oleh karena itu, perusahaan berambisi untuk bisa mendapatkan informasi yang lebih banyak, serta informasi yang diterima dapat memberikan perusahaan cara yang lebih baik dan sesuai dengan apa yang didapatkan dengan informasi yang didapatkan. Yang kedua ada fungsi regulatif, yakni berhubungan dengan peraturan-peraturan yang legal dalam perusahaan. Yang ketiga ada fungsi integratif, yakni seluruh perusahaan berupaya menyediakan saluran yang mengizinkan pegawai bisa melakukan kewajiban serta profesi yang baik. Terdapat dua saluran komunikasi resmi seperti publikasi spesial dalam perusahaan seperti news atau jurnal, serta informasi perkembangan perusahaan dan komunikasi kecil seperti pembicaraan antar individu ketika waktunya beristirahat bekerja, berolahraga atau aktivitas wisata. Penerapan kegiatan ini akan meningkatkan keinginan untuk ikut serta yang lebih besar dalam diri pegawai kepada perusahaan. Lanjut. Yang terakhir ada kesimpulan. Dalam lingkungan bisnis, komunikasi sangat berperan penting dalam mencapai tujuan perusahaan. Komunikasi digunakan untuk bersosialisasi baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam lingkungan bisnis. Komunikasi yang baik dalam sebuah perusahaan akan mengarahkan pada keuntungan bagi perusahaan. Setiap organisasi bisnis harus menekankan pentingnya etika komunikasi bisnis di setiap tingkat organisasi, termasuk di dalamnya adalah komunikasi antar karyawan atau antar organisasi dengan entitas luar. Berikut faktor-faktor yang mempengaruhi etika organisasi, yakni yang pertama ada budaya perusahaan, kebijakan dan aturan formal maupun informal. Yang ketiga ada sikap perusahaan terhadap karyawan. Begitu saja presentasi dari kelompok 2. Kalau ada yang bertanya bisa ditanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.